apakah kalau Palestina merdeka itu bakal hari kiamat? Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 6 perkara yang akan muncul menjelang hari kiamat. Di antaranya adalah: pertama, meninggalnya Rasul. Umur dunia, bumi, manusia, umur anak Adam itu sudah ribuan tahun, teman-teman. Sudah sangat lama, dan Rasulullah merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Maka wajar kalau Nabi dan Rasul terakhir datang, wajar kiamat juga sudah dekat. Yang kedua adalah pembebasan Baitul Maqdis atau Palestina. Namun terjadinya peperangan antara Israel dan Palestina saat ini bukan berarti adalah salah satu tanda dari kiamat. Sebab sejarah membuktikan Palestina sudah sering dijajah, di antaranya pertama oleh Romawi dan dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua dijajah lagi dan dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu dijajah lagi dan dibebaskan oleh tentara Hawarizm dan tentara Mesir. Lalu dijajah lagi oleh Zionis dan belum dibebaskan sampai sekarang. Maka itu merdekanya Palestina belum tentu menjadi tandanya kiamat. Narasi tersebut, jika Palestina merdeka maka terjadi hari kiamat, adalah narasi yang disukai oleh Zionis. Penjelasan tersebut dipaparkan dalam ceramah Ustadz Muhammad Al-Fuli sebagai berikut. Teman-teman, suatu hari pas Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba ada orang yang masuk ruangan mereka, masuk masjid. Orangnya pakai baju putih, teman-teman, dan wajahnya putih, wajahnya tenang, wajahnya nyaman. Dan perhatikan kata nyaman ini, wajahnya nyaman berarti dia tidak capek, berarti dia tidak sedang dalam keadaan safar. Berarti dia harusnya dari warga sana. Tetapi kok tidak ada satu pun dari sahabat yang kenal sama dia? Karena kalau dia bukan warga sana berarti dia tamu. Dan kalau dia tamu berarti wajahnya bakal ada tanda-tanda safar yang panjang. Dulu mereka safar pakai unta, pakai misalnya kuda, atau kadang-kadang pakai jalan kaki. Makanya mereka heran. Orang itu langsung masuk duduk samping Rasulullah SAW dan bertanya beberapa pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting, teman-teman, dan merupakan salah satu pokok agama Islam. Tetapi bukan waktunya ya kita membahas apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Ini salah satu hadis Arba'in Nawawi, teman-teman. Tetapi kita hanya fokus pada satu pertanyaan saja yang orang itu tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan adalah mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab jawaban yang lebih penting. Apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang bertanya. Maksud Rasulullah, kita berdua tidak tahu. Kalimat yang sangat penting diperhatikan. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, yaitu Rasulullah, tidak lebih mengetahui dari yang bertanya, yaitu orang itu. Setelah orang tersebut bertanya beberapa pertanyaan yang sangat penting, saya sangat rekomendasi teman-teman cek hadisnya sendiri. Orang itu keluar. Kemudian sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini siapa?" Rasulullah menjawab, "Hada Jibril atakum yu'allimkum umura dinakum." Ini adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kalian urusan agama kalian. Masya Allah, luar biasa. Selain soal Palestina, ada satu hal, teman-teman, yang kita bisa ambil dari kisah tersebut. Cara Rasulullah dalam mendidik sahabatnya. Cara Rasulullah untuk menyampaikan ilmu. Emang malaikat Jibril tidak tahu jawaban pertanyaan Rasulullah? Jawaban dari pertanyaan ini, malaikat Jibril tahu. Emang Rasulullah tidak tahu apa yang malaikat Jibril bakal tanyakan? Rasulullah pasti sudah tahu. Tetapi percakapan ini dibuat agar para sahabat belajar dari isi percakapan ini, kemudian para sahabat mengajarkannya kepada kita semua. Kesimpulan yang kita bisa buat atau kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah tidak ada yang tahu kapan kiamat. Termasuk Rasulullah sendiri tidak tahu, termasuk malaikat Jibril. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Makanya teman-teman, kalau kita berbicara tentang kiamat itu, pasti ada keraguan dalam berbicara. Ada kemungkinan besar, kemungkinan kecil, mungkin. Tidak ada yang bisa berbicara tentang kiamat dengan nada pasti.
Kiamat pasti akan terjadi, tetapi kapan akan terjadi itu yang nggak ada yang tahu. Maka kalau teman-teman dengar misalnya orang yang berbicara tentang kiamat dengan percaya diri, misalnya kiamat akan terjadi 5 tahun lagi, kiamat akan terjadi tahun 2033 misalnya. Kemarin kalau tidak salah ada cerita yang sempat viral, mungkin teman-teman masih ingat, kiamat akan terjadi tahun 2012 ya. Dan sekarang ini tahun 2023 tidak ada yang terjadi. Maka teman-teman, kalau ketemu orang yang berbicara seperti itu, tutup kajiannya, tutup videonya, karena dia pasti tidak lebih tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu kapan kiamat, teman-teman. Tetapi Rasulullah juga sudah menyampaikan kepada kita beberapa tanda, beberapa hal yang kalau terjadi maka ini tanda bahwa kiamat sudah dekat. Dan tanda-tanda hari kiamat tersebut dibagikan oleh ulama ke dua kategori. Kategori yang pertama adalah tanda besar hari kiamat. Ini kalau sudah terjadi berarti benar-benar kiamat sebentar lagi. Tinggal nunggu beberapa minggu, beberapa tahun, sudah sebentar lagi. Sudah ditutup pintu taubat kalau tanda besar hari kiamat sudah terjadi. Tanda besar hari kiamat seperti apa? Seperti Ya'juj dan Ma'juj, seperti matahari ya, seperti Ad-Dajjal. Dan ada juga tanda kecil hari kiamat. Tanda kecil hari kiamat itu banyak sekali. Yani sekitar 200-300. Banyak sekali teman-teman. Ada yang sudah terjadi dari tanda kecil hari kiamat. Dan ada yang belum terjadi. Dan ada yang sedang terjadi. Tetapi ini bukan pembahasan kita hari ini. Karena teman-teman, salah satu hadis yang isinya tanda hari kiamat itu adalah hadis yang sangat terkenal. Rasulullah bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara. Jika 6 perkara ini terjadi, maka kiamat akan, atau ini tandanya kiamat sudah dekat. Yang pertama, mauti, kematianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk tanda hari kiamat? Iya teman-teman, umur dunia ini, umur bumi ini, umur manusia, umur anak Adam itu sudah ribuan tahun teman-teman, sudah sangat lama. Dan Rasulullah merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Maka wajar kalau Nabi dan Rasul terakhir datang, wajar kiamat juga sudah dekat. Maka kalau ada yang bilang atau ada yang menyampaikan kepada teman-teman, hati-hati kiamat sudah dekat, jawablah dengan percaya diri, memang dekat. Sejak Rasulullah meninggal dunia, ini sudah tandanya kiamat dekat. Maka teman-teman, 6 perkara. Kita tidak akan membahas 6 perkara semuanya hari ini. Kita hanya fokus pada 2 perkara saja. Yang pertama, mauti, kematianku. Yang kedua, fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Mungkin kalau ada yang baca hadis untuk pertama kali, bakal bilang seperti ini, Ustaz, lihat, pembebasan Baitul Maqdis ini termasuk salah satu tanda hari kiamat. Berarti kalau Palestina merdeka, ini bakal hari kiamat, Ustaz. Dan ini kurang tepat ya syabab. Kenapa? Karena ya syabab, kalau kita pelajari ilmu hadis, harus ada guru. Tidak cukup belajar dengan Syekh Google, ya. Tidak cukup kita terjemahkan hadisnya, merasa sudah tahu semua. Tidak cukup kita baca 1 atau 2 atau 3 buku, merasa sudah alim. Wajib ada guru, wajib ada syekh, wajib ada ustaz, wajib ada ulama yang membimbing soal ilmu agama. Karena hadis itu ada asbab hadis ini disampaikan. Ada tafsir hadis ini. Ada beberapa kosakata dalam bahasa Arab yang ulama bahasa Arab sendiri belum sepakati artinya. Maka arti hadisnya bisa berubah. Makanya wajib ada guru yang membimbing teman-teman. Dan betul syabab, pembebasan Palestina itu atau pembebasan Baitul Maqdis ini termasuk salah satu tanda hari kiamat. Tetapi dalam hadis ini tidak disebutkan pembebasan yang mana. Emang Palestina pernah dijajah? Iya teman-teman, pernah dijajah berkali-kali. Yang pertama, pernah dijajah oleh Romawi teman-teman. Dan dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab. Dan petinggi atau yang bertanggung jawab atas Baitul Maqdis waktu itu menolak untuk menyerahkan kotanya kepada kaum muslimin jika atau kecuali kalau
pemimpin muslimin yaitu Umar bin Khattab datang dan menerima kunci kotanya dari orangnya gitu. Dan betul Umar bin Khattab datang ke kota Baitul Maqdis dan menerima kunci kotanya Al-Quds dan sudah di tangan muslimin lagi, alhamdulillah. Kemudian teman-teman dijajah lagi dan dibebaskan oleh panglima, oleh pemimpin yang sangat terkenal yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dijajah lagi, kemudian dibebaskan oleh tentara Khawarizm dan tentara Mesir, kemudian dijajah lagi oleh Zionis dan belum dibebaskan sampai sekarang. Dan belum ada bukti, belum ada dalil kalau ini penjajahan terakhir. Bisa jadi besok Palestina dibebaskan dan lusa dijajah lagi, kemudian dibebaskan, kemudian dijajah lagi. Tidak ada dalil, tidak ada bukti satupun kalau penjajahan Zionis ini adalah penjajahan terakhir Palestina. Jadi ya syabab, kesimpulannya kalau Palestina merdeka itu belum tentu hari kiamat. Yang kedua, pembebasan Palestina yang ada di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum tentu pembebasan yang sekarang atau yang akan terjadi insyaallah. Bisa jadi pembebasan yang lain atau bisa jadi pembebasan yang sudah datang misalnya di zaman Umar bin Khattab. Dan nomor 3 ya syabab, narasi tersebut bahwa jika Palestina merdeka akan hari kiamat, ini narasi yang sangat disukai oleh Zionis. Biar umat Islam bilang kayak gini, untuk apa terburu-buru membebaskan Palestina? Kalau Palestina merdeka itu bakal hari kiamat, saya belum siap untuk hari kiamat, makanya harus santai, biar kita santai untuk membebaskan Palestina. Ini narasi yang sangat disukai oleh Zionis, teman-teman. Baik ya syabab, mungkin ada teman juga yang akan menyampaikan seperti ini. Ustaz, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta tuqatilu al-yahud." Kiamat tidak akan datang kecuali kalian memerangi orang Yahudi. Jadi dia mikirnya seperti ini. Palestina itu sedang di bawah penjajahan Zionis dan Zionis itu Yahudi. Maka kalau Palestina merdeka, pasti akan terjadi perang antara orang sana dan Yahudi. Berarti ini yang dimaksud di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah juga teman-teman, karena kalau kita pelajari hadis, wajib kita juga pelajari tafsir ulama. Tidak cukup membaca hadisnya saja. Karena orang yang memikir seperti itu atau menyampaikan seperti ini, dia nggak tahu kalau umat Islam sudah pernah memerangi Yahudi. Itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yang dimaksud di hadis Rasulullah itu perang yang sudah terjadi di zaman Rasulullah ketika sahabat memerangi Yahudi. Ya, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi suku-suku Yahudi lain yang ada di Madinah waktu itu. Jadi hadis Rasulullah itu bukan dalil bahwa kalau Palestina merdeka akan hari kiamat. Jadi ya syabab, kesimpulan dari kajian singkat hari ini, pembebasan Palestina yang di hadis Rasulullah belum tentu pembebasan yang akan terjadi insya-Allah. Palestina merdeka itu belum tentu hari kiamat. Ini yang perlu saya underline bahasa Inggrisnya ya. Palestina merdeka belum tentu hari kiamat, teman-teman. Dan sebenarnya kita sebagai orang muslim tidak diperintahkan untuk begitu memperhatikan soal tanda hari kiamat. Ketika ada seorang Arabi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Kapan hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, "Saya tidak tahu kapan kiamat." Rasulullah tidak menjawab, "Untuk apa?" tanya kapan kiamat. Rasulullah menjawab, "Madza a'dadtu laha?" Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Ini yang perlu kita pikirkan, teman-teman. Tidak usah begitu memikirkan kapan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi. Pikirkan apa yang Anda siapkan untuk hari kiamat. Pikirkan sedekahmu. Apakah sedekahmu banyak? Apakah antum rutin sedekah dari harta, dari gaji, dari hasil penjualan? Pikirkan salatmu. Apakah salatmu tepat waktu? Apakah salatmu khusyuk?
pikirkan sunnahmu. Apakah antum mengerjakan sunnah qabliyah, ba'diyah? Apakah antum mengerjakan sunnah salat tahajud? Pikirkan hubunganmu dengan orang lain. Apakah antum suka menolong orang lain? Pikirkan persiapan untuk hari kiamat. Jangan pikirkan kapan hari kiamat. Teman-teman, ada satu hadis yang sangat penting. Rasulullah bersabda, jika hari kiamat terjadi, sedang sekarang terjadi tanda hari kiamat, dan di tangan kita ada bibit, maka kata Rasulullah, jika kamu bisa untuk menanam bibit ini sebelum terjadi hari kiamat, maka tanamlah bibit ini. Untuk apa ditanam? Kan kita menanam bibit itu untuk menjualnya, misalnya setelah menjadi buah ya, atau tanaman, untuk menjualnya, atau untuk makannya, atau untuk ada wanginya misalnya. Kalau kita tanam sekarang, kita nggak bakal melihat hasilnya karena ini hari kiamat. Tetapi Rasulullah ingin mengajarkan kita bahwa ikhtiar saja. Lakukan apa yang kamu mampu lakukan sekarang dan tidak usaha memikirkan kiamat. Jika ada bibit di tanganmu dan sudah terjadi hari kiamat, tanamlah bibit ini. Semoga insya Allah teman-teman kajian materi hari ini mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Ayo kita akhiri kajian singkat hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.